Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Teman-teman yang berada di rumah, materi hari ini terkait dengan audit sumber daya manusia part 1. Jadi ada dua hal atau dua part yang memang nantinya kita bahas. Yang pertama jadi sebagai konsep dasar kita untuk bagaimana memulai atau fungsi atau ruang lingkup atau tujuan dan manfaatnya ya di part 1 ini, dan part 2 nya nanti terkait dengan bagaimana melakukan audit di lapangan. Nah, teman-teman yang berada di rumah, sebelum kita memahami lebih lanjut, kira-kira apa sih HRD itu? Nah, struktur organisasinya itu bagaimana? Nah, itu yang perlu kita pahami lebih dulu ya, sebelum kita melakukan audit manajemen. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah struktur organisasi yang berada di SDM ya, Departemen SDM atau Departemen Human Resource Development, yang tentunya dari struktur organisasi yang saya tampilkan ini belum sepenuhnya digunakan oleh perusahaan, namun sebagai gambaran bahwa HRD ini merupakan departemen yang berdiri sendiri ya, tidak bergabung menjadi satu bagian di accounting, departemen accounting, tidak menjadi satu bagian di dalam PPIC dan sebagainya. Jadi dia berdiri sendiri untuk mengelola sumber daya manusia yang berada di dalam perusahaan di aktivitas bisnis ya. Jadi HRD ini dikepalai oleh HRM, istilahnya HRM ya, Human Resource Manager, yang di bawahnya adalah General Affairs Supervisor, Recruitment Supervisor, Training and Development Supervisor, dan Compensation and Benefit Supervisor. Jadi terkait dengan aktivitas penyediaan fasilitas yang berada di perusahaan ya, baik dari kebutuhan kecil, ATK atau lampu dan sebagainya, yang dibawahi atau menjadi job desk, menjadi tugas dari General Affairs Supervisor ya. Ada di bawahnya adalah non material warehouse staff. Nanti saya jelaskan tugas dan fungsi apa sih yang mereka kerjakan. Nah, recruitment supervisor ya, memastikan terkait dengan rekrutmen setiap kebutuhan atas sumber daya manusia ya, di beberapa departemen, di departemen yang membutuhkan sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan sebagainya ya. Training dan development supervisor, jadi training dan development, jadi mengembangkan sumber daya manusia yang sudah kita terima ya. Setelah itu kita menempatkan di mana, itu kita training dan kita kembangkan SDM tersebut menjadi karyawan atau menjadi yang bisa diandalkan dan bisa bekerja dan ikut andil dalam budaya organisasi untuk memajukan organisasi dan memperoleh profit secara keseluruhan ya. Setelah itu terkait dengan kompensasi dan benefit supervisor, itu terkait dengan kompensasi yang diperoleh oleh sumber daya manusia yang sudah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam aktivitas bisnis dan operasional perusahaan ya. Di dalamnya ada payroll staff, ada welfare staff. Apa itu sebenarnya tugas dan tanggung jawab mereka? Nah, sebelum kita mengaudit, kita memahami dulu prosedur dan kebijakan yang memang menjadi dasar kita melakukan audit ya. Kita pahami dulu struktur organisasinya. Nah, di dalam struktur organisasi di Departemen HRD ini ya, dikepalai oleh HRM, fungsi dan lingkup pekerjaannya yang mereka bertanggung jawab, salah satu atau direksinya atau manajernya bertanggung jawab
dan dalam pengembangan pengelolaan SDM. Jadi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berada di dalam perusahaan tersebut. Dia melakukan perencanaan, dia melaksanakan dan mengawasi kegiatan sumber daya manusia, ya. Apa saja? Ya terkait dengan perekrutan, terkait dengan sebelum perekrutan itu terkait dengan syarat kebutuhan dari sebelum syarat itu terkait dengan kebutuhan SDM yang memang diperlukan di dalam salah satu departemen. Nah, departemen tersebut menyampaikan kepada HRD apa saja yang dibutuhkan. Jadi orang atau kualifikasi yang bagaimana yang dibutuhkan oleh departemen tersebut untuk dicari, ya, untuk direkrut, untuk diseleksi, untuk di-training dan sebagainya. Nah, dia yang bertanggung jawab, HRD ini yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya semata-mata HRD ini menyediakan, tetapi terkait dengan menerima kebutuhan kompetensi yang memang dibutuhkan oleh salah satu departemen yang membutuhkan tenaga kerja, ya. Setelah itu mengembangkan kualitas SDM dengan pedoman pada kebijakan dan prosedur. Nah, itu dia terkait pengembangan kualitas SDM yang pasti dia atau HRD ini atau RM ini mengelola dengan memberikan pelatihan atau memberikan training terkait dengan terkait dengan fungsi job desk dan apa yang memang dikerjakan oleh departemen tersebut. Nah, yang lainnya adalah bertanggung jawab kepada beberapa kegiatan, ya, dengan pembinaan pada government dan industri. Jadi dia melakukan pembinaan, mengirimkan beberapa karyawan atau salah satu karyawan atau mewakili salah satu karyawan yang berada di organisasi tersebut untuk mengikuti pembinaan terkait dengan aktivitas yang ada di government, misalkan terkait dengan BPJS, terkait dengan dana pensiun yang dikelola oleh YLBPS juga. Setelah itu terkait dengan keuangan, bagaimana memahami SAK peraturan terbaru atau memahami tentang perpajakan, itu departemen accounting yang harus maju. Setelah itu terkait dengan permodalan dan lain sebagainya, ya. Jadi dia mengikuti atau ikut andil di dalam aktivitas government untuk memastikan aturan-aturan terbaru dari government, ya itu dia. Dan industri khususnya tentunya, ya. Industri itu yang memang bisa jadi istilahnya terkait dengan terkait dengan komunitas dari industri tersebut atau sesama industri. Misal yang kita kelola adalah di perusahaan kita adalah perusahaan pengolahan ikan, misalkan ikan kaleng, misalkan. Berarti yang komunitasnya, ya, yang komunitas dari pengolahan ikan kaleng itu memiliki komunitas dan dia itu juga mengikuti apakah ada perkembangan terbaru terkait dengan arah dan tujuan dan masa depan pengolahan ikan. Itu juga bisa, itu salah satu contoh, ya. Dan yang lainnya terkait dengan terkait dengan limbah. Nah, ini juga sangat penting, ya. Limbah sangat penting, itu juga masuk ke dalam government ataupun masuk di dalam industri. Nah, ini dia. Jadi benar-benar si HRD ini ikut di dalam dan ikut andil di dalam aktivitas untuk memajukan perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan ini bisa bersaing di masyarakat dan global. Nah, setelah itu HRD ini juga memelihara dan menjaga citra perusahaan. Nah, itu tentunya juga tugas yang sangat berat, ya, terkait dengan HRD ini. Lainnya uraian tugas manajer dan tanggung jawab. Dia menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi anggaran biaya kegiatan secara efektif dan efisien dan bertanggung jawab setiap pengeluaran kegiatan. Nah, jadi kegiatan yang manajer, ya, aktivitas atau tugas dari manajer itu sendiri itu tidak sedikit tetapi cukup banyak yang memang
itu yang memang jadi itu menjadi bagian di dalam manajer tersebut. Dia itu merencanakan dan melakukan pengawasan dan melaksanakan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, ya. Pengawasan misalkan di dalam aktivitas perusahaan banyak yang telat misalkan, atau bisa dalam aktivitas operasional ternyata banyak SDM atau tenaga kerja yang tidur pada saat aktivitas bisnis berlangsung, operasional berlangsung. Nah, ini yang menjadi yang HRD yang melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja, ya. Nah, setelah itu melakukan promosi, seleksi, transferring dan demosi karyawan yang dianggap perlu, ya. Seleksi karyawan, calon karyawan, ya, calon karyawan. Setelah itu promosi karyawan yang patut untuk dipromosikan menjabat atau dipercaya untuk pindah ke departemen lain yang secara jabatan lebih tinggi dari sebelumnya, transfer antar bagian misalkan. Atau demosi karyawan yang dianggap perlu. Demosi itu menurunkan atau demosi dari misalkan karyawan biasa menjadi karyawan produksi, itu yang demosi istilahnya. Pindah atau mengurangi, atau istilahnya itu menurunkan nilai, ya, menurunkan nilai. Ini menurut pemahaman saya, ya. Nah, setelah itu melakukan pembinaan, pelatihan mental, keterampilan dan pengetahuan. Pembinaan apa? Ketika ada karyawan yang memang yang perlu dibina, ya, sanksi dia si karyawan tersebut melakukan memiliki kasus dan perilakunya tidak baik, jadi akhirnya dibina, ya. Setelah dibina, kalau memang ternyata tidak bisa dibinasakan. Nah, dibinasakan berarti sudah SP3 dan terakhir, berarti dia tidak bisa dibina, tidak bisa diberikan motivasi untuk tetap bekerja di perusahaan. Itu perusahaan yang baik, ya. Itu perusahaan yang benar-benar masih rela untuk mengelola SDM dengan baik dan benar. Kalau yang lainnya, kalau dilihat ada yang kasus gitu, itu bisa langsung dikeluarkan. Kalau yang ada kasus atau keterangan kerja yang melakukan pencurian, nah itu sudah bukan perlu dibina lagi, itu langsung dibinasakan, ya. Itu bisa langsung dibinasakan, ya. Pelatihan mental, ya, mental, keterampilan dan pengetahuan ini bisa kalau ternyata perusahaan tersebut memiliki nominal atau memiliki uang yang lebih, atau menjadi program kerja di perusahaan tersebut untuk melatih karyawan secara mental, outbound atau melatih kerjasama, ya, kesulitan atas aktivitas perusahaan, ya, bisa direncanakan untuk melakukan outbound di luar perusahaan dengan jam dan waktu yang memang sudah direncanakan, ya. Nah, keterampilan dan pengetahuan terkait dengan kompetensi di dalam aktivitas operasional di perusahaan. Rekapitulasi absensi, perhitungan gaji dan tunjangan serta bonus. Ini yang jadi uraian tugas manajer, di mana mereka merekap seluruh absensi, merekap atau menghitung gaji dan tunjangan serta bonus yang memang perlu diperoleh oleh seluruh karyawan atau hanya bagian tertentu, ya. Ini salah satu contoh saja, ya. Setelah itu kita berbicara pada rekrutmen, ya, membantu dan melaporkan HRD manager, ya, di bidang hiring dan firing tenaga kerja. Jadi dia membantu melaporkan HRD dan firing tenaga kerja. Terus koordinasi permintaan kebutuhan karyawan. Setelah itu menyusun prosedur seleksi rekrutmen karyawan baru, ya, ya, dari koordinasi kebutuhan karyawan,
melakukan prosedur seleksi. Sebelum seleksi, dia memasang iklan lowongan kerja, sortir lapangan, tes psikologi dan interview yang telah dilakukan oleh HRD. Misalkan dari kebutuhan karyawan, setelah itu masuk ke dalam prosedur, kira-kira langkah apa yang memang perlu menjadi pedoman terkait dengan seleksi, ya, dimana sekarang mengiklankan lowongan kerja itu tidak lagi dan tidak banyak sudah dilakukan di media massa, tetapi sekarang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan menggunakan iklan-iklan online, ya, JobsDB, terus JobsDB, JobStreet dan sebagainya, ya, kandidat dan cukup teramat sangat banyak aplikasi-aplikasi yang memang dipercaya oleh perusahaan untuk merekrut karyawan yang benar-benar kompeten sesuai dengan kebutuhan dari salah satu departemen, yang di dalamnya sudah ada gaji dan persyaratan-persyaratan khusus terkait dengan apakah pria dan wanita yang dibutuhkan, usia, kompetensi atau lulusan yang memang dibutuhkan, atau D3 atau dari D3 atau S1 di jurusan apapun itu, akuntansi, manajemen, teknik sipil, teknik industri, hukum, ataupun apapun itu, ya. Nah, itu di salah satu syarat. Setelah itu menguasai apa saja? Menguasai Excel, menguasai Access, menguasai bahasa Inggris, menguasai hukum perdata ataupun pidana, menguasai undang-undang ketenagakerjaan, menguasai programming, SQL, MySQL, mengetahui database, mengetahui VB ataupun apapun itu yang sedang dibutuhkan di perusahaan, ya. Nah, setelah itu rekrutmen ini mensortir lamaran-lamaran yang sudah diterima di dalam aplikasi, atau kalau ternyata perusahaan itu masih menggunakan berkas, ya bisa diterima menggunakan, dan kita sortir dan memiliki waktu yang cukup lama untuk mensortir, karena yang dulu sebelum kondisi pandemi ini kebanyakan perusahaan menggunakan atau melakukan cara yang lama, jadi menggunakan berkas-berkas manual atau yang lamaran manual yang kita terima, ya kita harus sortir dengan tumpukan yang cukup banyak sesuai dengan kualifikasi apa tidak. Ada seleksi administrasi, seleksi psikologi, ya ini ya, ada tes psikologi. Kalau sekarang psikologi kita bisa menggunakan jasa pihak ketiga terkait dengan konsultan psikologi, ya, dimana psikologi itu untuk memastikan bahwa bagaimana atau ketahanan mental di si seorang karyawan tersebut, atau pengen mengetahui karakternya ini bagaimana, pengen mengetahui dia bisa under pressure apa tidak, bisa bekerja di luar tekanan apa tidak. Nah, itu macam-macam tes psikologi yang memang dikelola oleh konsultan psikologi atau pihak ketiga di dalam menyeleksi karyawan, ya. Setelah itu melakukan interview itu tidak hanya satu saja, tetapi ada beberapa bagian, ya, ada bisa 4, yang diantaranya bisa ke departemen langsung atau terkait dengan penentuan gaji dan sebagainya, macam-macam, ya. Setelah itu menyiapkan perjanjian kerja dan kontrak kerja dan update masa berlaku kontrak kerja. Ini yang sebagai tugas dari HRD rekrutmen. Rekomendasi kandidat dari hasil psikologi dan interview awal, dan mengatur interview lanjutan user, HRD atau presidir. User departemen itu sendiri yang tadi saya katakan, HRD terkait dengan terkait dengan biodata yang dimiliki, dan presidir itu presiden, direktur atau manajer ataupun direktur yang memang perlu melakukan wawancara lanjutan terkait dengan kebutuhan karyawan tersebut, ya. Setelah itu ini kok double ya, ini kok double ini, double ini ya, doublean saya berarti. Nah, ini kok juga doublean, aduh, maaf. Menyiapkan perjanjian kerja dan kontrak kerja
berlaku kontrak kerja. Ini kok 20 semuanya ya, waduh. Nah ini dia, jadi beberapa tugas diantaranya terkait dengan rekrutmen. Nah selain itu kita bicara tentang struktur organisasi ya dan tugas dari General Affairs Supervisor ya. Dia melakukan pengadaan seluruh peralatan kerja, AC termasuk ATK, komputer, meja atau kursi dan sebagainya. Jadi menganalisa kebutuhan anggaran dan pengadaan pemeliharaan dari fasilitas yang dia miliki di perusahaan itu, apakah rusak atau kalau rusak apakah bisa diperbaiki. Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki berarti perlu kita anggarkan untuk membeli yang baru ya. Setelah itu terkait dengan hubungan ke vendor dan supplier barang dan jasa yang terkait dengan kebutuhan dari General Affairs Supervisor ini. Setelah itu menjalankan mengembangkan sistem kerja atau prosedur pengadaan pemeliharaan fasilitas. Nah itu dia, jadi ada prosedurnya dalam pengadaan barang dan pemeliharaan fasilitas. Setelah itu dia mensurvei tingkat kepuasan atas pelayanan pada karyawan untuk peningkatan kualitas atau mutu di General Affairs ini biasanya jarang dilakukan oleh perusahaan ya, survei tingkat kepuasan ya jarang. Terus melakukan laporan bulanan ya, briefing anggaran, laporan keuangan atas aset dan beban biaya kantor. Ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari General Affairs Supervisor. Atau juga bisa masuk ke ini ya, masuk ke bidang lingkungan ya, terkait dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan ya, baik dari limbah-limbah yang setelah dikelola oleh perusahaan. Nah dia mengurusi izin ataupun pembuangan limbah itu bisa dia masuk ke dalam General Affairs bisa ya. Setelah itu kompensasi dan benefit ini terkait dengan gaji. Analisis pengembangan sistem remunerasi ya, ini sebagai rekomendasi peningkatan motivasi karyawan dan target kinerja perusahaan. Verifikasi data atau pencatat kehadiran pekerja, SPK, surat perintah kerja, lembur, shift, cuti, training, kedinasan, dan medical check-up sebagai dasar kompensasi dan benefit atau salary, allowance, insentif dan iuran pensiun atau asuransi. Ini yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab mengelola atau mengawasi terkait dengan aktivitas yang ada di perusahaan tersebut ya. Setelah itu memproses payroll yang benar berdasarkan data pembayaran gaji terkait dengan cek log karyawan baik masuk maupun pulang dan sebagainya. Nah, setelah itu kompensasi dan benefit supervisor memverifikasi expense report yang diajukan pekerja atas kedinasan, expense biaya terkait dengan perjalanan dinas ya, cuti, medical, training dan sebagainya dengan jumlah yang besar. Proses administrasi perjalanan dinas dalam maupun luar negeri ya, terkait dengan reservasi hotelnya bagaimana, kendaraannya bagaimana, tiket pesawatnya bagaimana. Ini dia ya. Melakukan maintenance fasilitas perusahaan terkait dengan rumah dinas, kendaraan, telepon, komputer. Ini bisa masuk ke dalam GA yang di atas sebelumnya ini ya. GA Supervisor General Affairs ini bisa masuk ke dalamnya ya. Nah, administrasi pensiun atau asuransi atau pajak, pengakhiran masa kerja karyawan ya, sesuai dengan aturan ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja ya, nomor 13 tahun 2003 atau nomor 11 tahun 1992 atau nomor 11 tahun 2020 kemarin terkait dengan cipta kerja ya, 19 atau 20 ya, cipta kerja yang rame ya, 2 tahun lalu rasanya, 2019 ya, itu dia. Nah, setelah itu lanjut uraian tugas tanggung jawab terkait dengan payroll staff ya, bagaimana dia
proses pengambilan cuti tahunan dan mempersiapkan laporannya yang laksanakan oleh karyawan, dan dia yang merekap segala aktivitas cuti tahunan ya, cuti-cuti yang memang kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan maksimal 12 kali ya, 12 hari, bukan 12 kali, 12 hari cuti dalam 1 tahun ya. Ada cuti besar, ada cuti kecil, ada cuti bulanan, ada cuti melahirkan, ada cuti izin terkait dengan kepentingan. Nah itu ya, itu masuk di dalam tugas dan tanggung jawab dari payroll staff. Setelah itu proses pengambilan day of payment atau tukar hari kerja atau tukar shift karyawan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh teman-teman dari Departemen Produksi atau BPIC ya. Setelah membantu HRD terkait dengan administrasi dalam pengarsipan dan pembuatan surat-surat. Nah, ini payroll staff. Ini belum tentu di perusahaan yang ada di lapangan yang Anda kerjakan, yang Anda audit itu sama seperti ini, tapi yang paling tidak punya gambaran besar, oh ternyata SDM itu demikian ya. Welfare staff mengajukan dana untuk mengganti obat ya obat rawat jalan setiap 2 kali seminggu bagi karyawan yang menyampaikan resep pengobatan dari dokter. Jadi dia yang mengajukan dana yang mengganti obat selama yang dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Misalkan ada yang sakit, dia yang merekap dan mengganti obat tersebut. Setelah itu dia melaporkan dana iuran pensiun ya. Ini banyak sekali tipe ya. Mendata izin sakit karyawan. Setelah itu menadministrasi ke asuransi yang BPJS atau yang lain sebagainya. Setelah itu training supervisor melakukan proses training karyawan baru karyawan baru, proses training motivasi kepada seluruh karyawan setiap setahun sekali ya. Jadi ada perusahaan yang melakukan itu kalau memang ternyata punya simpanan lebih ya, dan menjadi program kerja setiap tahun ya untuk melakukan motivasi kepada seluruh karyawan ya. Kita bawa outbound misalkan ya. Setelah itu proses training per departemen dan segala administrasi terkait dengan training. Nah, ini jadi ini sebenarnya kalau training ya butuh biaya juga. Apakah perusahaan mau memfasilitasi atau menganggarkan terkait dengan kebutuhan motivasi antar departemen ataupun departemen atau seluruh karyawan? Itu tergantung dari kemampuan perusahaan untuk melakukan itu. Mendata karyawan yang butuh training khusus ya, ini dia mendata karyawan untuk training khusus terkait dengan misalkan ada mesin baru ya. Mesin baru ini butuh tenaga kerja yang terampil, yang ngerti terkait dengan mesin baru ini ya, akhirnya butuh atau mengirimkan beberapa orang untuk training atas mesin baru. Aturan pajak baru, berarti 1 orang dari accounting untuk dilempar untuk ikut dalam training pengetahuan terkait dengan aturan pajak terbaru atau BPS dan sebagainya yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Terus membuat rekapitulasi pelaksanaan training dan evaluasi melaksanakan untuk dikirim ke direksi. Jadi rekapitulasi pelaksanaan training dan evaluasi setelah dilaksanakan dikirim ke direksi untuk dilihat sejauh mana kemampuan karyawan yang dikirim untuk bisa menjadi tanggung jawab atau bisa melaksanakan tugas dari yang dibutuhkan. Nah, kita sekarang beralih pada audit SDM. Nah, bagaimana audit SDM itu? Dia memeriksa dan menilai secara sistematis ya, dan sifatnya objektif dan terdokumentasi terhadap fungsi SDM dengan memastikan apakah sesuai, apakah efektif, atau efisienkah pengelolaan SDM itu dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan ya. Nah, jadi terkait dengan aktivitas tersebut yang dilakukan audit atau kita melakukan audit untuk memastikan efektif, efisien, atau sesuaikah pengelolaan SDM dalam jangka pendek, menengah, ataupun rencana jangka panjang itu bagaimana ya. Nah, setelah itu menilai dan menganalisis secara menyeluruh atau komprehensif terhadap program SDM yang ada di perusahaan.
ya. Setelah itu kenapa ada tujuan audit manajemen? Nah, dia yang pasti, yang tentunya sama seperti yang konsep dari audit manajemen, dia melakukan efektivitas, menilai dan melakukan melakukan apakah sudah efektif, melakukan audit itu apakah sudah efektif terkait dengan prosedur yang lanjut. Jadi tujuan audit itu efektif, bagaimana menilai efektif SDM, efisiensi mengacu pada prosedur dan kebijakan yang berlaku, dan apakah SDM ini bagian departemen ini sesuai dengan ketaatan dalam program SDM yang sudah dilakukan oleh, dan apakah program tersebut sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku secara umum terkait dengan SDM, dengan ketenagakerjaan. Setelah itu tujuan lanjutnya membantu ada memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, membantu RRD yang memberikan kontribusi ya terhadap tujuan organisasi. Kontribusi ini artinya memberikan masukan ya terhadap tujuan organisasi terkait dengan SDM. Terus menciptakan nilai tambah secara sosial, etika, dan mampu unggul dalam bersaing di lingkup industri ya. Setelah itu mendapatkan upah baru dari karyawan dan manajer terkait dengan lingkup kerja, kepuasan kerja, budaya, dan peningkatan produktivitas karyawan ya. Setelah itu menyediakan sarana untuk mengambil keputusan ya secara cepat ya terkait dengan kegiatan SDM. Manfaatnya ada beberapa macam ya, lumayan ya. Manfaatnya mengidentifikasi permasalahan yang kritis pengelolaan SDM ya. Jadi dia memberikan rekomendasi, adanya auditnya memberikan rekomendasi kira-kira harus bagaimana. Melakukan perbaikan pengelolaan SDM, mengevaluasi atau menstimulasi keseragaman kebijakan dari praktek SDM, dasar pengambilan keputusan, mengkomunikasi isu dari SDM tersebut sesuai dengan aturan pemerintah dan disebarkan ke dalam manajemen dini, atau manajemen dini mengkomunikasi isu-isu terkait dengan SDM ke manajemen lini. Setelah itu memberikan kontribusi departemen atas unit kerja SDM dan klarifikasi tugas dan tanggung jawab, peningkatan citra profesional dari departemen SDM, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ya. Satu, mengurangi biaya SDM melalui prosedur yang lebih selektif atau efisiensi biaya terkait dengan SDM. Setelah itu menciptakan penerimaan perubahan yang dibutuhkan di SDM, yang penerimaan perubahan yang dibutuhkan SDM, ada perubahan-perubahan apa di lapangan dan sebagainya. Setelah itu mendorong kajian ulang secara mendalam dan sistematis terhadap sistem informasi departemen SDM ini untuk pengambilan keputusan secara cepat ini ya, dan tepat. Itu manfaat dari audit SDM. Nah, setelah itu ada pendekatan audit SDM terhadap departemen HRD atau SDM ya. Ada 5 ya, di mana ada komparatif ya. Pendekatan komparatif atau perbandingan, pemanfaatan informasi pakar ini, pendekatan statistikal, pendekatan ketaatan, dan pendekatan manajemen. Kalau pendekatan perbandingan, dia melihat kompetitor sendiri sebagaimana ya, apakah SDM kita itu bagaimana, dan program prosedur dan kebijakan itu bagaimana. Ini memang kalau secara eksternal atau kompetitor jarang ada perusahaan yang mau membandingkan ya. Bisa ada perusahaan yang open mind terkait dengan bagaimana membandingkan kualitas SDM atau bagaimana prosedur dan kebijakan yang berlaku di kompetitor ya, itu bisa diterapkan di perusahaan kita. Tapi sangat jarang, namanya kompetitor, persaingnya tidak mau dirugikan atau sama win-win solution. Nah, setelah itu internal, satuan kerja atau bidang atau departemen lain ini terkait dengan perbandingan aktivitas SDM ya pastinya. Pemanfaatan informasi pakar, di mana dia meng-hire atau menggunakan jasa pihak lain atau konsultan ya untuk menerapkan standar tersebut, standar yang ada di perusahaan, yang
sudah di apa sudah di eh, apa, sudah dilakukan secara ilmiah dan praktik di perusahaan lain ya. Setelah itu statistikal terkait dengan skala, tabulasi dan angka-angka dalam statistik untuk mengetahui ke apa namanya keefektifan dari prosedur ataupun kegiatan yang ada di prosedur tersebut. Pendekatan ketaatan terkait dengan kebijakan yang dibuat sendiri, bagaimana apakah kebijakan tersebut atau pengambilan keputusan itu di luar dari kebijakan, atau kebijakan tersebut atau keputusan yang ada di perusahaan itu mengikuti permasalahan yang di luar dari kebijakan, itu kan juga bisa. Pendekatan manajemen di mana ada keterlibatan seluruh manajemen terkait dengan pengambilan keputusan secara keseluruhan. Nah, faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan audit SDM ada 5, di mana menentukan kebutuhan karyawan yang tadi sudah saya katakan tadi, terkait dengan kebutuhan tenaga kerja, pendidikan, keahlian, keterampilan, pengalaman kerjanya, rekrutmen, promosi, alih tugas, ya, alih wilayah, prosedur rekrutmen sudah benar atau belum, apakah sudah benar atau belum ini untuk rekrutmen ya. Alih wilayah itu Surabaya dialihkan ke Semarang atau ke Jumpanang ataupun apapun itu. Penempatan, apakah karyawan yang berhak dipromosikan, alih tugas ataupun demonstrasi ini terkait dengan mempengaruhi pelaksanaan SDM ya. Terus pengendaliannya membandingkan jumlah karyawan dengan kuota penjualan, mutu, tingkat produksi. Ini juga menentukan harga pokok penjualan atau harga pokok produksi yang terkait dengan tenaga kerja langsung. Setelah itu menentukan atau memberikan pelatihan dan kesejahteraan karyawan terkait dengan prosedur pelatihan, penerimaan, kompensasi berdasarkan asas keadilan dan kelayakan terhadap karyawan yang kita kerjakan. Nah, setelah itu ruang lingkup audit SDM, di mana ada rekrutmen secara atau proses perencanaan kebutuhan seleksi penempatan, pengelolaan atau pemberdayaan dengan melakukan pelatihan, pengembangan plan kerja karyawan, ya, kontrak kerjanya bagaimana, kontrak kerja ya, 3 bulan, 6 bulan atau dalam 1 tahun, apakah perlu dikontrak kembali, terkait dengan hasil kinerjanya karyawan tersebut ya. Nah, memberhentikan atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecahan akibat pelanggaran aturan perusahaan atau pensiun, ini merupakan ruang lingkup audit sumber daya manusia. Dari apa yang saya sebutkan tadi, semoga aja bermanfaat terkait dengan tujuan dan manfaat, terkait dengan konsep dasar SDM itu sendiri, struktur organisasi, terkait dengan tugas dan tanggung jawab dari beberapa bagian ya, bagian yang ada di struktur organisasi RT tadi. Setelah itu terkait dengan 5 pendekatan dan ruang lingkup dan sebagainya. Nah, ini merupakan part pertama yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi saya. Terima kasih atas kesempatannya, atas penjelasan saya yang singkat ini, dan semoga Anda bisa memahami dengan apa yang saya sampaikan ya. Kalau terlalu cepat nanti Anda sama Pak, terlalu cepat mana yang kok saya tidak ngerti ini dan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Terima kasih.